Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya ingin membahas terkait perbankan syariah. Ya, perbankan syariah sebenarnya merupakan suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan dari hukum Islam atau hukum syariah. Ya, di Indonesia ada beberapa dasar hukum dari perbankan. Yang pertama, di Undang-Undang Nomor 72 Tahun 92 tentang perbankan syariah. Lalu kemudian undang-undang ini diperbaiki atau disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang penyempurnaan Undang-Undang Nomor 72 Tahun 92. Nah, di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 ini pada pasal 1 angka 13 ya disebutkan bahwa berlakunya hukum Islam ya pada perbankan syariah ya dalam setiap transaksi syariah. Ya. Lalu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 juga berpedoman dari fatwa MUI ya ketika tidak ditentukan dalam undang-undang ini. Ya. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 dalam ketentuan peralihannya. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah ini secara otomatis menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 72 dan Undang-Undang Nomor 10, Undang-Undang Nomor 72 Tahun 92 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 dinyatakan sudah tidak berlaku lagi. Jadi sudah berlaku, yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Ya, lalu yang kelima ada Al-Qur'an dan Al-Hadis ya. Ya. Untuk berikutnya di awal berdirinya perbankan syariah di Indonesia itu pada tahun 90 ya. Waktu itu pada sekitar bulan Agustus itu MUI berpikir bahwa di Indonesia ini perlu dibentuk suatu perbankan atau suatu lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip hukum Islam. Kenapa? Karena dianggap perbankan konvensional itu tidak memenuhi prinsip hukum syariah atau hukum Islam. Ya, untuk kemudian seiring berkembangnya waktu, ya, yang dibentuk oleh MUI ini sekarang berkembang menjadi bank muamalat. Ya. Sebelumnya bank syariah itu PT BPRS namanya. PT Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Ya, sedangkan jauh sebelum itu bank syariah itu diawali pada abad ke-8 dan abad ke-12 ya, di mana itu berawal di daerah Timur Tengah ya. Waktu itu masih menggunakan mata uang dirham dan dinar ya. Nah, lalu kemudian pada abad ke-20 itu lahirnya perbankan syariah dimotori oleh beberapa gerakan ya, ada gerakan neo-revivalis dan gerakan modernis Islam. Ya, lalu kemudian pada awal tahun 1940-an ya, Pakistan dan Malaysia mulai mengikuti berkembang prinsip syariah ya, untuk menjalankan perbankan terkait dengan dana haji di sana. Ya, pada waktu itu Malaysia itu berpikir, oh ini dana haji kalau dikelola seperti lembaga keuangan umum atau lembaga keuangan bank konvensional, maka tidak akan memenuhi prinsip syariah, tidak akan memenuhi prinsip hukum Islam. Ya kan, sedangkan ini digunakan untuk keperluan ibadah waktu itu begitu. Lalu kemudian pada tahun 63 Mesir mendirikan bank syariah namanya Bank Islamic Rural Bank ya, waktu itu di desa Midhamer ya, di Kairo, tepatnya di Kairo ya. Lalu berkembang lagi di tahun 93 lembaga keuangan Islam ini merambah ke seluruh penjuru dunia, bahkan di beberapa benua lain, misalnya benua Amerika, benua Australia ya, lalu benua Eropa juga mengikuti ya, karena mengikuti
penduduk yang di sana, perkembangan penduduk muslim yang ada di sana, ya. Ya. Lalu kemudian prinsip syariah ini dalam perbankan syariah berdasarkan beberapa prinsip. Ya, yang pertama ada prinsip non riba, ya. Jadi berbeda dengan konvensional, karena di perbankan konvensional itu bunga bank, bertambahnya bunga bank atau apa itu dianggap riba, ya, dianggap tidak sesuai. Nah, sedangkan di perbankan syariah itu menggunakan prinsip non riba atau bebas riba. Lalu yang kedua prinsipnya adalah halal akadnya. Ya, ada halal itu ada beberapa macam sih. Ada halal zatnya, ada halal non zat, ya. Halal zatnya itu maksudnya dalam pembiayaan tidak digunakan untuk membeli minuman keras misalnya, tidak untuk membeli barang yang diharamkan misalnya. Lalu halal non zatnya misalkan prinsip akadnya tidak terpenuhi, ya. Prinsip akadnya misalkan salah satu pihak ada yang tidak ikhlas, ya. Nah, itu dinyatakan tidak dapat memenuhi prinsip halal tadi. Lalu ada lagi perolehannya, ya, atau kegunaannya. Ini digunakan untuk membiayai perjudian misalkan, usaha di bidang perjudian, itu tidak boleh, ya. Nah, lalu prinsip yang ketiga ada prinsip namanya keridhaan dari para pihak yang berkontrak. Para pihak itu siapa? Para pihak yang pertama itu pihak banknya. Lalu pihak yang kedua adalah nasabah dari bank syariah tersebut, ya. Lalu yang keempat, ya, ini berdasarkan prinsip kepengurusan dana yang amanah, ya. Nah, pengurusan dana yang amanah. Nah, cuman ada pertanyaan ini. Apakah kalau begitu bank konvensional menjadi dianggap tidak amanah? Tidak juga, ya. Tidak juga. Oke. Lalu ada beberapa larangan dalam pengelolaan prinsip perbankan syariah, ya. Salah satunya larangan tersebut tadi itu tidak menghindari konsep yang dilarang oleh agama. Misalnya konsep-konsep atau hal yang haram tadi itu yang tidak boleh, ya, haram secara zat, haram secara selain zat yang tadi saya katakan. Lalu yang ketiga, yang berikutnya tidak sah atau tidak lengkap akadnya. Tidak sah artinya tidak memenuhi syarat-syarat dalam akad, ya. Misalnya karena ini perbankan syariah, salah satu pihaknya pihak banknya muslim, pihak yang diberi pembiayaan non muslim umpamanya, ini kan tidak sesuai dengan syarat dalam akad. Namanya akad itu kan dalam syariah harus sama-sama muslim, karena yang hukum yang digunakan adalah hukum agama, ya. Lalu yang berikutnya, produk dari perbankan syariah itu ada beberapa. Misalnya ada produk simpanan atau produk deposito, ya, atau titipan namanya, ya. Lalu yang kedua ada produk bagi hasil dalam hal pembiayaan kerjasama, ya, akad kerjasama. Misalkan ada seseorang ingin punya usaha, lalu dalam menjalankan usahanya dia kekurangan modal, maka dia bisa meminjam modal dari bank syariah, ya. Nah, itu bagi hasil atas kerjasama. Lalu yang ketiga ada jual beli, pembiayaan jual beli. Misalnya jual beli, ada nasabah ingin beli perumahan, ingin beli rumah, dia tidak punya uang yang cukup, maka dia mengajukan pembiayaan untuk pembelian rumah atau pembelian kendaraan misalkan, ya. Nah, itu ini bagian dari produk bank syariah. Lalu yang berikutnya produknya adalah jasa, ya, pembiayaan jasa terkait jasa keuangan dan seterusnya, ya, pembiayaan jasa, ya. Lalu di Indonesia berkembangnya produk bank syariah ini ketika ada masalah atau bersengketa. Nah, kemana
larinya sengketa dalam perbankan syariah ini, misalkan ada nasabah tidak mampu membayar ya, atau ada nasabah yang menyatakan oh ini merugi, tapi sama bank dihitungnya tidak rugi, jadi bank tetap mendapat keuntungan dari usahanya yang sebenarnya rugi. Itu sengketanya di mana? Ketika terjadi selisih paham antara nasabah dengan pihak perbankan. Sengketanya kalau di Indonesia itu di kompetensi absolutnya berada pada pengadilan agama ya, karena pengadilan agama itu dalam kewenangannya dia memutus sengketa terkait perbankan syariah ya, itu ketika terjadi suatu sengketa. Nah, dalam berkembangnya zaman banyak sekali perbankan yang sebelumnya dia bank konvensional sekarang membuka bank syariah. Misalnya dulu ada BTN, lalu sekarang berkembang ada juga BTN syariah, ada BRI dulu, sekarang ada BRI syariah juga. Nah, banyak bank-bank konvensional yang berkembang juga mengikuti atau membuat cabang baru perbankan syariah ya, yang mengelola keuangan berdasarkan prinsip syariah. Nah, yang kemarin ada yang tanya ke saya, lupa terkait dengan BPR syariah itu bagaimana? Nah itu tidak ada masalah sih bagi saya ketika mereka itu menganut prinsip-prinsip syariah, prinsip-prinsip dalam lembaga keuangan syariah. Tetapi kemudian berkembang seolah-olah orang berpikir, oh sekarang ini ada yang tanya ke saya juga, seorang berpikir, loh kenapa kok katanya bank syariah, tapi di situ kok ditentukan bunga? Nah ini yang sekarang harus diinikan ya, harus dipikir lagi. Kalau ada yang membuka prinsip BPR tapi BPR syariah tapi kenyataannya dalam akadnya saja syariah ya, tapi ketika berjalan itu tidak menggunakan prinsip syariah, kita harus berhati-hati. Kalau memang kita memilih prinsip syariah ya harus bertanya dulu di awal, apakah ini nanti dikenakan bunga atau hanya bagi hasil saja ya, atau bagaimana ya. Saya kira cukup sekian pembahasan saya terkait perbankan syariah. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.